Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah mixer yang garpunya beradu. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini dia barangnya. Awalnya saya kira mixer ini rusaknya itu motornya, tapi begitu saya lihat catatannya ternyata garpunya yang beradu. Jadi saya tutup lagi. Terus saya mau tes dulu kira-kira beneran cuman garpunya doang apa mesinnya juga. Yuk kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang nomor 0. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Kita tes. Ternyata bener catatannya. Kerusakannya adalah garpunya beradu. Mesinnya nggak apa-apa ternyata. Kalau gitu ayo kita bongkar lagi. Kita pasang gearbox yang baru. Mixer seperti ini yang garpunya beradu pasti disebabkan oleh gearboxnya yang udah aus. Kebetulan gearboxnya itu udah saya lepas. Jadi ayo kita lepas dulu kedua buah skrup yang baru aja saya pasang ini. Habis dipasang dilepas lagi. Karena ada salah diagnosa. Kita tarik seperti ini. Kita lepas 3 buah skrup yang ada di sini supaya motornya bisa dilepas. 1, 2, dan 3. Tarik. Gearbox yang lama ini dia penampakannya tuh, tengahnya ada cekung. Tuh cekung ini bikin motornya nggak seimbang, akhirnya garpunya beradu. Tuh cekung banget kan. Coba kita bandingin dengan yang baru. Yang baru ini dia. Tuh, masih bagus banget kan. Masih lurus. Sekarang ayo kita pasang seperti ini. Terus kita pasang cover atasnya. Covernya ada di sini. Jangan lupa skrupnya. Ini dia skrupnya. Kita tancepin. Seperti ini. Terus kita pasang skrup. Kita ketatin skrupnya. Cari posisi yang pas. Kalau perlu pakai obeng min. Ada kasus-kasus tertentu untuk alat seperti ini yang bautnya gampang dol atau skrupnya gampang dol. Kita pakai obeng min aja biar nggak gampang dol. Nah, ini udah kuat banget. Insya Allah udah sembuh, nggak beradu lagi. Kalau gitu sekarang ayo langsung kita pasang ulang. Oh iya, ada yang lupa. Kipasnya jangan lupa dipasang. Masang kipasnya cuman ditancepin kayak gini aja. Beres.
Oke, datar seperti ini, jangan sampai terlalu dalam. Kita pasang lagi ke posisi semula seperti ini. Terus kita pasang 3 buah skrupnya seperti ini. Habis itu kita tancepin. Apa yang ditancepin? Yang ditancepin adalah per ini kita pasang dulu. Terus tuas ejektornya ini kita tancepin ke dalam per seperti ini. Kalau udah pas, baru kita pasang 4 buah skrup yang ada di bawah sini. Udah, coba kita tes pakai garpu. Nanti aja deh, kita pasang aja dulu covernya, karena saya yakin ini udah sembuh sih, udah nggak bakal beradu lagi. Kita pasang cover atasnya atau cover depan. Kalau kayak gini sih posisinya atas. Oke, sekarang kita pasang penutup lubang untuk garpu atau pengaduk. Seperti ini. Kita ambil garpunya. Kita tancepin garpunya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita tes. Posisinya kok kayak gini ya? Kok kayak nempel gitu. Kita ejek dulu deh. Kita ejek. Coba kita pasang dengan posisi yang berbeda seperti ini. Sama aja ternyata. Coba kita tes. Kalau masih beradu, coba nanti ganti garpu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita tes. Garpunya beradu loh. Garpunya beradu. Meskipun udah diganti gear baru. Ini kayaknya garpunya deh. Garpunya bermasalah ini. Kita ejek. Oh, ini bengkok ini. Garpunya bengkok. Garpunya bengkok. Ini kayaknya perlu diganti nih. Kita pasang lagi. Bentar. Posisinya udah bener kok. Nggak masalah. Tapi kok kenapa dia masih beradu? Nih, seperti ini kan. Terus seperti ini.
beradu dia. Ini aja posisinya tuh, dia lebih miring loh. Ini tuh perhatiin tuh, nggak lurus sama kan, aturan ini kurang kesini gitu loh, kurang mundur. Ini yang bikin beradu nih. Saya bongkar lagi cover atasnya, terus saya coba tes, saya colokin seperti ini, kok kayaknya lurus gitu. Sekarang ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Iya, dia masih beradu meskipun lurus. Memang kayak gitu kali. Atau nanti direkom untuk ganti garpu aja kayaknya ya. Masih beradu sih. Inilah yang menyebabkan gearnya tuh rusak gitu, karena mungkin garpunya ini ada masalah kayaknya. Padahal kalau sendiri aja nggak masalah dia. Goyang banget ya. Coba kita pindahin ke yang bagian ini. Kita tes. Goyang juga sih. Coba kita tes yang ini. Kita tes, bismillah. Yang ini relatif lebih stabil muternya daripada yang ini. Yang ini baling banget dia. Bismillah. Oke. Coba tes lagi yang ini. Penasaran. Oh iya, tuh kelihatan banget bedanya kan. Yang ini balingnya jauh banget. Nah, yang ini aman. Coba yang ini ya. Larinya. Ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah nih, yang ini nih. Ini udah bengkok ini. Tapi kalau dikeker-keker kayak gini sih nggak kelihatan bengkok. Ketahuannya waktu dipasang. Oke lah, ini harus diganti juga garpunya. Ini yang di sini nih yang bermasalah. Yang ini aman. Yang ini nih yang minta diganti. Sekarang kita tutup covernya. Dan selesai. Kayak gitu caranya memperbaiki Bolde Supermix Turbo. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Tapi saya nggak puas banget gitu. Akhirnya coba saya mau membandingkan gear yang saya punya tadi untuk menggantikan gear yang lama dengan gear dari mesin yang lain yang kebetulan masih ada di bengkel. Coba kita tes kira-kira ada perbedaan apa enggak antara gear yang baru saya dapat itu dengan gear
Supermix turbo yang lain yang masih bagus ini. Sementara itu coba saya ulangi dulu untuk uji coba garpu di mixer yang lama. Untuk memastikan bahwa dia memang masih beradu setelah diganti gear seperti ini. Tuh kan, beradu kan. Jadi kalau gitu langsung aja saya eject garpunya, terus kita bongkar dan kita jangkau lagi gearboxnya. Ini dia, gearnya sih masih bagus karena dia kan baru ya. Saya dapatnya yang seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa setelah dipasang gear ini garpunya beradu. Coba saya mau bandingkan gear ini dengan gear Supermix turbo yang lain. Kira-kira ada perbedaan apa enggak? Jadi seperti ini, kita tes dulu yang lain ini. Nah harusnya seperti ini, nggak beradu, halus banget suaranya. Langsung aja lah kita bongkar yang warna merah ini, Supermix turbo yang warna merah ini, dan inilah hasilnya. Perbedaannya jelas banget ternyata. Ternyata gear yang seharusnya dipasang itu, gear yang seperti ini. Tuh, ada tanda plus, tapi yang baru saya dapat kemarin itu min. Artinya lubang untuk garpunya itu loh, cuman ada 2 garis. Kalau yang bagus ternyata ada 4 garis. Makanya dia beradu. Jadi gear yang ini coba pengen saya pasang di gear mesin yang warna biru ini. Terus kita lihat hasilnya seperti apa. Masih beradu apa enggak kira-kira. Kalau masih beradu juga, wah kacau lah berarti. Tapi ya kayaknya enggak deh. Ini udah fix 100% yang rusak adalah gearnya kok. Jadi kalau misalnya kita punya gear yang bagus dan sesuai untuk tipe ini, bukan untuk tipe yang lain, artinya pekerjaan kita cepat selesai. Tapi kalau misalnya gear yang misalnya kita dapetin itu beda, dipasang sih bisa gitu, tapi ada efek samping. Efek sampingnya ya kayak tadi. Gearnya waktu nggak dipasang garpu tuh ya nggak masalah. Tapi begitu dipasang garpu akhirnya beradu. Jadi langsung aja deh saya pasang seperti ini, saya pasangin seluruh skrup-skrupnya, terus saya tutup sampai rapat, dan aku mau nyampaikan sesuatu nih sama kalian. Buat kalian yang baru aja jumpain channel ini, saya ucapin selamat jumpa, selamat jumpa. Salam kenal guys, dan kalian kalau misalnya suka sama video-video yang ada di channel Teknisi Digital, kalian bisa klik like, subscribe yang belum subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk pantengin video-video pendek yang bakal aku share setiap malamnya. Dan juga ada postingan-postingan di sana yang bisa kalian baca, dan juga ada fitur berlangganan yang diperuntukkan untuk kalian yang pengen tahu seluk-beluk dari dunia elektronik yang nggak bisa aku jelasin di umum seperti ini. Dan setelah selesai kita pasang gearbox yang baru, coba kita tes, kita pasang garpunya. Kira-kira normal apa enggak? Insya Allah sih normal. Kita lihat. Kita colokin ke arus listrik 220 volt.
dan perlahan kita hidupin pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dan gitulah ceritanya. Ternyata kesimpulannya kita itu nggak selalu bisa ngedapetin part yang sesuai. Akhirnya ya nggak selesai pekerjaannya, harus ada part yang benar-benar sama persis. Kecuali untuk barang-barang yang lain ya, kayak TV misalnya, atau komponen-komponen yang bisa dijual di toko-toko komponen elektronik itu, yang pasaran itu nggak jadi soal kalau dimodifikasi. Tapi untuk barang-barang tertentu biasanya nggak bisa, jadi harus pakai part yang khusus. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. See you, beneran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.